Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Meta, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan kuliah hari ini. Perkenalkan, nama saya Rindia, saya dari kelompok keahlian biokimia ya di program studi kimia. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai suatu partikel nano yang ada di alam secara natural ya, yang kita namakan virus. Nah, tentunya akhir-akhir ini kita sangat sering mendengar ya virus, bahkan ini pun kita jadi kuliah online gitu ya karena adanya pandemik virus yaitu SARS-CoV-2 yang menyebabkan infeksi COVID-19. Nah, yang akan saya bahas hari ini bukan tentang virusnya ya, tapi bagaimana virus secara general itu kita bisa manfaatkan menjadi suatu nano platform. Jadi partikel-partikel nano yang kemudian bisa kita gunakan untuk berbagai aplikasi di bidang nanoteknologi atau nanobioteknologi. Nah, hari ini saya akan memberikan presentasi dengan judul Virus-like Particles, pembuatannya serta aplikasinya. Baik. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu apa yang kita maksud dengan nano platform ya. Jadi nano platform itu secara general kita bisa definisikan sebagai suatu partikel yang ukurannya berdimensi nanometer, biasanya kecil dari 100 nanometer ya. Nanti kita bahas ini ukurannya berapa. Jadi partikel-partikel yang ukurannya kecil dari 100 nanometer dan dapat kita gunakan sebagai platform atau sebagai suatu instrumen untuk aplikasi di bidang nanoteknologi. Nah, maksudnya aplikasi apa gitu ya? Kita lihat misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita ingin punya suatu partikel nano yang di dalamnya kita letakkan obat, nah itu kita bisa katakan bahwa kita sedang membuat suatu nano platform. Ya, seperti ini ya, kita taruh obat di dalamnya. Misalnya obat tersebut sifatnya gampang mengendap atau tidak larut di dalam air, ketika kita masukkan ke dalam partikel nano kita, obat itu akan menjadi lebih stabil ya. Dia tidak bisa lagi mengendap karena dia dihambat atau ditutupin dengan partikel nano kita ini. Begitu juga dengan hal kalau misalnya kita mau obat ini hanya terkonsentrasi atau dalam tubuh terakumulasi di sel-sel tertentu saja. Misalnya obat kita bersifat sitotoksik ya, yang artinya dia beracun pada sel. Misalnya obat-obat seperti kanker gitu ya, itu sifatnya sebetulnya kan toksik obat-obat tersebut ya. Makanya seringkali kita lihat side effect bagi orang yang sedang menjalani kemoterapi, ada yang misalnya rambutnya menjadi rontok gitu ya, kemudian kelelahan, sering muntah dan seterusnya, itu karena memang side effect atau efek samping dari obat tersebut cukup keras. Nah, misalnya para nanoscientist gitu ya ingin membuat obat yang dia secara cerdas dapat ditargetkan penghantarannya atau targeted delivery sehingga dia hanya mengenal sel kanker saja. Nah, ini salah satu aplikasi dari platform-platform nano atau nano platform. Caranya adalah permukaan dari protein ini suatu protein ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Permukaan dari protein ini dapat kita letakkan modifikasi-modifikasi tertentu, misalnya peptida tertentu gitu ya, yang kemudian nanti hanya akan mengenali sel-sel tertentu saja, misalnya sel kanker. Sehingga nanti partikel nano kita akan masuk secara signifikan ke dalam sel yang kita tuju saja. Oke. Nah, virus secara general itu bentuknya bisa kita kategorikan menjadi dua ya. Ada yang bentuknya spherical atau seperti bola, seperti ini, termasuk juga coronavirus ya yang sekarang sering kita lihat di pemberitaan di media massa, bentuknya spherical seperti ini. Cuma kalau virus corona itu ada spike istilahnya ya, seperti duri-duri. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau secara general ya kita bisa buatkan bulat seperti ini. Ada juga yang bentuknya rod atau seperti batang. Itu contohnya adalah TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Virus bagi tanaman tobacco itu bentuknya seperti batang. Nah, untuk yang akan saya bahas hari ini, saya akan fokuskan pada virus-virus spherical seperti ini ya. Nah, virus spherical seperti ini, termasuk juga coronavirus, itu di luarnya adalah protein. Kalau ini simple saja ya, proteinnya misalnya satu jenis, jadi warnanya biru semua. Kalau coronavirus mungkin kamu juga sudah pernah membaca, ada berbagai jenis ya, protein spike, protein struktural, ada protein N ya, kemudian juga ada membrannya dan seterusnya. Secara sederhana kita bisa katakan ada suatu selubung yang kemudian seolah-olah menjadi penutup
dari entity virus ini ya. Kita namakan biasanya capsid. Ya, namanya adalah capsid. Nah, di dalamnya itu ada materi genetik yang kemudian nanti saat virus itu masuk ke dalam hostnya, apakah tanaman, apakah hewan, ataukah manusia gitu ya, materi genetik ini kemudian akan bergabung dengan materi genetik hostnya. Dan materi genetik itu ketika masuk ke dalam host atau sel inang, dia akan mampu membantu virus memperbanyak atau mereplikasi dirinya. Dan dengan demikian dia akan men-take over sistem dari host dan dia kemudian akan bersifat infectious, bersifat menginfeksi di dalam tubuh host tersebut. Nah, yang dilakukan oleh para nanoscientist dalam bidang ini, materi genetiknya itu kemudian dikeluarkan dan dilenyapkan dari virusnya, gitu ya, sehingga tinggal partikel kosong seperti ini. Jadi, kalau misalnya partikel ini sampai ke tubuh, dia tidak lagi bisa hijack atau membajak sistem kita karena dia tidak punya lagi materi genetik yang kemudian akan menjadi kode untuk dia bereplikasi di dalam tubuh kita. Nah, partikel yang seperti ini kita namakan virus-like particles. Partikel mirip virus. Kenapa dia bukan virus? Karena dia tidak punya materi genetik. Tapi bentuknya sama-sama spherical misalnya atau bulat seperti bola, maka kita bisa katakan dia adalah mirip virus gitu ya. Nah, vaksin sebetulnya ada juga yang prinsipnya dari VLP ini ya. Misalnya kita punya sebuah protein yang ingin kita atau sebuah kapsid tertutup seperti ini ingin kita jadikan vaksin. Dalamnya materi genetik yang berbahayanya kita buang terlebih dahulu, kemudian kapsidnya ini kita masukkan ke dalam sel manusia. Apabila ada protein-protein di sini yang kemudian mampu men-trigger sistem imun dan kemudian pembentukan antibodi, nah maka partikel ini kita masukkan dalam tubuh, dia akan mampu menjadi vaksin ya. Saat dia masuk ke tubuh, dia tidak mampu menginfeksi karena tidak ada RNA-nya, tapi dia mampu membangkitkan sistem imun ya, atau men-trigger suatu respons dari sistem imun kita. Begitulah kurang lebih prinsip kerja vaksin, ada yang seperti itu caranya ya. Nah, terkait dengan pembahasan hari ini sebagai nano platform, kita bisa lakukan berbagai modifikasi. Bisa kita modifikasi luarnya atau eksteriornya dengan misalnya tadi ya beberapa peptida yang kemudian nanti dapat mentarget sel-sel tertentu. Bisa juga kita modifikasi bagian dalamnya atau interior, misalnya di dalamnya kita letakkan obat, ini yang sering dilakukan ya. Maka kita akan punya namanya nano carrier, pembawa berukuran nano. Atau nanti saya akan sampaikan penelitian saya saat S3 dulu di University of Twente di Belanda, di mana saya gunakan modifikasi sedemikian sehingga saya mendapatkan nanoreaktor, ya, reaktor yang ukurannya nano. Kemudian kita juga bisa buat seperti ini ya, chimeric assembly, mungkin kita ingin men-trigger respons imun tertentu, bisa juga ya, atau kita ingin membuat struktur yang baru dengan alasan tertentu, misalnya ya kita bisa gabungkan kulit dari atau kapsid dari virus ini bergabung dengan kapsid atau virus yang lain sehingga terbentuk namanya assembly atau susunan yang chimeric atau kimera, pencampuran ya. Kalau kamu tertarik membaca review, kita ada menulis beberapa review ya di berbagai jurnal, bisa diakses demikian. Oke, hari ini saya akan fokus membahas tentang satu jenis VLP. VLP ini diambil dari sebuah virus tanaman yang dinamakan Cowpea chlorotic mottle virus atau CCMV ya. Saya bekerja dengan CCMV ini sekitar 6 tahunan ya kurang lebih, karena saya master juga di lab yang sama, kemudian PhD di lab itu lagi. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita tumbuhkan tanamannya, jadi ada semacam greenhouse begitu di labnya ya. Kita tumbuhkan tanamannya, lalu kita ambil virus yang sudah menjadi stok, lalu di gesek-gesekkan ke daunnya ya dengan ada satu partikel seperti pasir gitu ya, supaya nanti selnya terbuka, virusnya nanti masuk. Jadi kita menginfeksi tanamannya. Lalu dibiarkan tanamannya tumbuh sekitar 2-3 minggu, nanti seluruh daunnya umumnya nanti akan berwarna kehijauan tapi ada kuning-kuningnya seperti ini. Tandanya dia terinfeksi virus. Lalu dari situ nanti diambil, setelah diambil di blender ya, seperti membuat jus gitu ya, membuat jus dari sayur-sayuran begitu. Kemudian kita letakkan ke dalam suatu cheesecloth istilahnya, yaitu semacam penyaring keju. Nah, dari situ kemudian disaring, nanti daunnya bisa dibuang, airnya itu akan mengandung virusnya ya.
Nah, virusnya karena virus tanaman, kita bisa bekerja di lab biosafety level 1 saja ya, karena dia tidak infectious terhadap manusia. Jadi cukup biosafety-nya yang level 1. Kalau kamu tahu, sekarang tes infeksi COVID-19 itu dilakukannya di minimum BSL-2 namanya ya, biosafety level yang kedua. Karena dia bersifat infectious terhadap manusia. Semakin tinggi angkanya itu semakin ketat pengawasan keamanannya. Jadi kalau waktu saya kerja dengan ini dulu, saat saya S3 di Belanda, itu saya gunakan BSL 1 ya, level 1. Karena sifatnya virusnya infectiousnya pada tanaman, tidak pada manusia. Oke. Kemudian setelah kita saring dengan cheesecloth di blender gitu ya, lalu disaring ya seperti mungkin kamu ada yang suka buat jus sendiri gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu mekanismenya. Lalu cairannya itu kemudian tentu harus murnikan ya. Pertama kita endapkan dulu proteinnya dengan menggunakan polyethylene glycol. Kemudian dari protein itu tentu tidak hanya virus saja, banyak protein tanaman yang lain tentu juga berhamburan keluar ya begitu kita blender, kemudian kita saring. Nah, kita bisa manfaatkan ukurannya untuk memisahkan dia dari enzim-enzim tanaman yang lain ya. Nah, ukuran dari virus ini adalah 28 nanometer. Ini adalah ukuran dari normalnya. Nah, kita sebut partikel ini adalah partikel T3. T3 artinya dia mengandung 180 monomer. Jadi pembentuk virus ini sebetulnya satu jenis saja, tapi jumlahnya ada 180 dan dia melipat sedemikian rupa sehingga dia menjadi bola dengan ukuran 28 nanometer. Nah, yang menarik, saat kita variasikan pH dan juga kadar garamnya, struktur virus ini sangat responsif ya. Dia akan berubah dengan sangat signifikan. Contohnya, kalau kita naikkan pH-nya dari asam menjadi sekitar netral ya, 7,5, virus ini akan swollen, mengembang. Sehingga nanti kita bisa lihat ada pori-pori besar yang membuka di virus tersebut. Akan terbentuk sekarang pori-pori yang ukurannya besar, yaitu 2 nanometer. Akan terbentuk atau akan terjadi peningkatan ukuran sampai 10%. Di sisi lain, kalau pH-nya kita naikkan jadi 7,5 dan juga kita naikkan kadar garamnya dari 0,1 molar menjadi 1 molar, yang terjadi adalah virus ini istilahnya akan disassemble atau membuka. Jadi yang strukturnya bola seperti ini itu akan pecah menjadi dimer-dimernya. Jadi tadi kan monomer ada 180 ya, sekarang jadi tinggal 90 dimer. Dimer itu adalah 2 buah monomer. Nah, dalam kondisi ini RNA-nya nanti tidak akan terlindungi lagi karena bolanya sekarang sudah pecah menjadi, kamu bayangkan seperti Lego gitu ya, yang tadinya Legonya entah bagaimana jadi bola gitu ya, sekarang pecah jadi jadi dua entitas gitu ya, ada dua, jadilah dia dimer. Sehingga RNA-nya nanti akan keluar. RNA ini yang sifatnya infectious, yang kemudian menyebabkan virus bersifat infectious, itu dapat kita tambahkan Ca2+, misalnya dalam bentuk CaCl2. Ca2+ dengan RNA itu akan mengendap. Nah, kalau dia sudah mengendap, kita bisa lakukan yang namanya sentrifugasi ya. Mungkin kamu juga sudah kenal. Saat dia mengendap, dia akan berat, bentuknya pelet putih, lalu disentrifuga semalaman, maka pelet putihnya nanti akan turun ke bawah, lalu bisa kita buang. Di atas pelet putih tersebut akan terdapat cairan yang kita namakan supernatan, dan supernatan tersebut mengandung protein dimer saja yang sudah murni, karena RNA-nya sudah kita pisahkan. Nah, protein dimer ini kemudian kita bisa tutup lagi jadi bola lagi. Jadi kalau ini tadi namanya disassembly, sekarang namanya reassembly. Dengan cara pH 7,5-nya kemudian kita ubah lagi pH-nya, turunkan menjadi pH asam di mana yang dia stabil di pH tersebut. Nah, di pH 5 ini kita akan sekarang mendapatkan kapsid virus yang kosong yang sudah tidak ada materi RNA-nya atau materi genetiknya. Inilah kemudian yang akan kita gunakan sebagai nanoplatform kita. Inilah yang kita namakan sebagai virus-like particles atau partikel mirip virus. Oke, nah yang saya lakukan waktu S3 itu adalah membuat nanoreaktor. Nah, nanoreaktor yang ingin kita buat ini tujuannya adalah membuat semi organel. Ya, mungkin kamu sudah kenal organel ya, mungkin bisa apa saja organel yang sudah kamu kenal. Misalnya mitokondria begitu ya, inti sel ya, dan lisosom dan juga organel-organel yang lain. Prinsipnya organel tersebut adalah
suatu kesatuan berbentuk kompartemen gitu ya. Di luarnya kemudian ada penutupnya yang kita namakan dengan membran. Biasanya kalau sel manusia misalnya ada membran mitokondria. Lalu di dalam mitokondrianya itu sendiri terkandung banyak enzim, di mana enzim-enzim tersebut akan bekerja sama untuk menjalankan suatu pathway atau jalur metabolisme. Ya. Nah, di sini kita buat suatu sistem yang mirip itu, meniru itu, terinspirasi dari itu, tapi sangat sederhana. Ya. Kita masukkan pertama satu buah enzim ke dalam cangkang atau kapsid virus ini, lalu kita lihat apakah kita bisa melakukan reaksi, seperti halnya reaksi terjadi dalam organel. Nah, untuk riset saya waktu itu, saya gunakan partikel CCMV atau CCMV yang ukurannya lebih kecil ya. Kalau tadi kita sudah bahas T3, nah kalau ini saya gunakan T1 ya. T1 ini tercapai di pH 7,5. Nah, di pH 7,5 dia hanya akan dapat tertutup lagi kalau misalnya di dalamnya ada material yang bermuatan negatif. Jadi material yang bermuatan negatif ini akan seolah-olah menjadi pengganti RNA ya. Seperti yang kamu ketahui, RNA itu bermuatan negatif. Kalau kita letakkan material lain yang juga bermuatan negatif, maka dia akan mampu menggantikan RNA dan menginduksi pembentukan kapsid utuh sambil si muatan negatifnya itu dimasukkan ke dalamnya. Ya, jadi dianggapnya seperti sesuatu yang kemudian dia akan enkapsulasi. Nah, partikel yang saya akan presentasikan ini ukurannya lebih kecil, yaitu sekitar 19 sampai 22 nanometer dan mengandung 60 monomer. Nah, pertama, pendekatan yang kami lakukan adalah, oke, kita ganti saja dengan DNA. Kita ganti dengan single strand DNA. Kenapa single strand DNA ya? Karena materi alaminya kan RNA. Kita buat saja, kita sintesis single strand DNA, bisa nggak dia nutup? Ya, bisa nggak ini menginduksi pembuatan kapsid? Dan ternyata bisa ya. DNA ini nanti dia akan masuk ke dalam, dan karena ada muatan negatif, maka kapsid ini kemudian akan terbentuk, akan menutup, dan dia akan mengenkapsulasi DNA itu di dalamnya. Nah, kita sengaja pilih DNA dengan urutan tertentu, di mana urutan DNA ini apabila kita tambahkan hemin, maka dia akan melipat sedemikian rupa seperti ini dan terbentuk suatu sistem yang namanya DNAzim ya. Ini cukup menarik. Kalau kamu pernah belajar enzim, mungkin kamu tahu bahwa enzim itu biasanya terbentuknya dari protein ya. Enzim itu adalah protein yang mampu memiliki aktivitas katalitik. Tapi berdasarkan publikasi di Nature tahun 2016 ini, ternyata DNA itu bisa juga jadi enzim ya. Namanya adalah DNAzim. Kita punya suatu single strand DNA tertentu dengan urutan tertentu. Apabila di sini kita masukkan hemin, maka hemin itu akan terperangkap dan struktur DNA ini akan melipat sedemikian rupa sehingga dia mampu memiliki aktivitas seperti peroksidase. Ya. Peroksidase mungkin kamu sudah pernah dengar, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi H2O2 menjadi H2O plus O2. Oke. Nah, kemudian kita ingin buat suatu sistem yang semakin mirip dengan sistem dalam organel. Kalau ini kita punya DNA masuk, dia dapat bersifat sebagai enzim. Ya, tapi baru satu. Kalau dalam organel itu kan misalnya satu jalur itu bisa ada 4 enzim gitu ya, atau bahkan lebih dari 5 enzim itu ya, mengkatalisis suatu reaksi yang sifatnya berantai atau berurutan. Nah, kemudian kita tahu bahwa DNAzim ini dapat mengkatalisis H2O2 sebagai substratnya. Lalu kita cari enzim apa kira-kira yang bisa menghasilkan H2O2, sehingga nanti kita punya DNAzim sebagai enzim yang kedua dan enzim lain sebagai enzim pertama. Mulailah kita bangun sistem cascade namanya ya, sistem yang berurutan. Nah, berdasarkan H2O2 ini jatuhlah pilihan kami pada namanya enzim GOX atau glukosa oksidase. Nah, enzim glukosa oksidase ini yang kita tampilkan dengan warna biru seperti ini juga bisa kita masukkan ke dalam kapsid. Syaratnya 2. Pertama, ukurannya tentu tidak lebih besar dari ukuran bagian dalam kapsid, dan yang kedua adalah enzim ini harus bermuatan negatif juga luarnya gitu ya, karena dia akan seolah-olah menggantikan materi genetiknya. Tentu luar enzim itu belum tentu muatannya negatif.
Kalaupun ada yang muatannya negatif, dia tidak akan tersebar merata sehingga dia bisa masuk semua seperti itu, tidak akan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita lakukan modifikasi kimia, di mana enzim tersebut memiliki asam amino lisin, ya. Lisin di bagian luar. Lisin itu memiliki gugus amina, ya mungkin bisa dilihat lagi ya pelajaran kimia organiknya. Gugus amina tersebut merupakan suatu spot untuk mengattach atau memasangkan gitu ya suatu molekul DNA. Jadi DNA-nya kita modifikasi dengan gugus thiol, namanya ada SH-nya. Lalu nanti ada semacam linker yang mampu menghubungkan gugus amin pada lisin pada enzim dengan gugus thiol pada DNA, sehingga kita akan memiliki kompleks GOX DNA. Jadi ada GOX, enzim kita, glukosa oksidase, dan ada DNA yang mencuat-cuat gitu ya di bagian permukaannya, sehingga permukaannya sekarang akan terjamin menjadi negatif muatannya. Dengan demikian dia akan dikenali oleh kapsid karena ada interaksi elektrostatik ya antara muatan negatifnya ini dengan muatan positif di bagian dalam kapsid, lalu nanti dia akan terenkapsulasi sehingga sekarang kita punya dua enzim. Ada GOX dan ada DNA-zim. Nah, dari sini kita bisa lakukan uji aktivitas enzim. Yang warnanya abu-abu ini adalah dalam kapsid. Yang putih ini di luar ya. Jadi di luar kita tambahkan glukosa, lalu glukosa ini akan berdifusi ke dalam kapsid. Glukosanya kemudian dikatalisis oleh GOX atau glukosa oksidase, menghasilkan asam glukonat plus produk lainnya H2O2. H2O2 ini kemudian dikatalisis oleh DNA-zim, lalu kita tambahkan suatu substrat yang kalau dia bereaksi dengan H2O2, namanya ABTS2- ya, dia akan membentuk ABTS plus radikal dan dia akan berwarna hijau. Sesuatu yang berwarna kita bisa monitor dengan metode UV vis spektrofotometri pada panjang gelombang 410 nanometer. Dan inilah yang kita lihat di sini ya. Kita variasikan konsentrasi glukosanya dalam satuan mikromolar, lalu kita temukan nanti laju reaksinya itu meningkat seperti plot Michaelis-Menten ya, yang merupakan kinetika enzim secara umum. Oke. Kemudian tidak sampai di situ. Kita ingin tambahkan lagi enzim yang lain gitu ya. Seperti halnya jalur metabolisme, umumnya kita punya berbagai enzim. Nah, sekarang kita lihat, oke, tadi kita ambil jalur GOX jadi H2O, H2O-nya gabung ke sini untuk mengkatalisis DNA-zim. Sekarang kita gunakan pendekatan lain. Bagaimana kalau kita lanjutkan metabolismenya dari ini, dari asam glukonat? Nah, asam glukonat dengan enzim namanya gluconokinase itu dapat diubah menjadi D-glukonat 6-fosfat. Lalu D-glukonat 6-fosfat ini sayangnya belum berwarna ya, ATP juga belum berwarna, ADP juga belum berwarna, tidak ada yang bisa kita amati. Sehingga kita harus tambahkan satu enzim lagi yaitu 6-PGDH untuk menghasilkan ribulosa 5-fosfat. Nah, ini sudah mulai mirip-mirip jalur metabolisme ya. Mungkin kamu sudah pernah belajar metabolisme dulu. Nah, di sini baru ada produk samping NADPH yang bisa menyerap, dia berwarna juga tidak rasanya ya, tapi dia bisa menyerap di panjang gelombang 340, jadi bisa kita monitor. Nah, dalam sistem ini sudah lebih kompleks, kita punya 3 enzim ya, GOX, GCK, 6-PGDH. Sayangnya, setelah diuji coba, kalau 3 tandem seperti ini, ternyata terlalu besar ya, dibandingkan dengan bagian dalam kapsidnya. Sehingga pada akhirnya kita hanya mengenkapsulasi 2 saja, yaitu GOX dan GCK. Ini kita masukkan ke dalam kapsid. Nah, tentu akan banyak isu yang muncul di sini ya. Pertama, oke lah tadi kita sudah buktikan dia mau masukkan GOX. Dengan cara kita modifikasi GOX-nya bagian luarnya dengan muatan negatifnya single stranded DNA. GCK kita juga bisa lakukan hal yang sama. Nah, tapi pertanyaannya begini, bagaimana kita tahu bahwa GOX dan GCK itu akan masuk ke kapsid yang sama? Bisa jadi gini gitu ya. Bisa jadi yang birunya sendiri aja biru, yang hijaunya juga sendiri aja hijau. Dan bukan itu yang kita inginkan. Kita pengen punya suatu organel yang dalamnya mengandung lebih dari satu enzim. Kalau misah-misah begitu kan sama aja bohong ya. Bukan organel yang memiliki 2 enzim, tapi ada ya 2 bola yang masing-masingnya enzimnya berbeda. Nah, gimana kira-kira cara menyelesaikannya? Nah, kita gunakan di sini prinsip DNA yang berkomplement ya. Jadi tadi GOX kita sudah modifikasi dengan suatu urutan DNA tertentu.
Nah, kemudian kita rancang DNA komplemennya yang pasti nanti akan berhibridisasi dengan DNA single stranded yang ada di permukaan GOX. Komplemennya ini kemudian kita sangkutkan secara kimia gitu ya, kita modifikasi dengan bantuan linker, kemudian ditempelkan ke enzim yang kedua yaitu GCK. Sehingga GOX dan GCK pasti akan bertempelan deket-deketan seperti ini ya, karena DNA single stranded yang ada di GOX itu berkomplement dengan DNA single stranded yang ada di GCK. Perhatikan bahwa DNA yang kami gunakan selalu single strand. Jadi dia masih sendirian ya, masih siap untuk berpasangan kalau kita datangkan komplemennya yang kita sangkutkan di enzim yang lain. Dengan demikian kita pasti punya hibrid seperti ini, GOX GCK, dan berdua dia akan masuk ke dalam kapsid karena masih ada muatan negatif di permukaannya. Lalu kita tes lagi, variasikan lagi konsentrasi glukosa dan kita amati NADPH-nya terbentuk meningkat berdasarkan peningkatan konsentrasi glukosa. Mirip lagi dengan kurva Michaelis-Menten. Ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan analisis enzimatisnya. Tentu kita juga perlu memberikan bukti bahwa betul terbentuk partikel yang spherical gitu ya, yang bentuknya seperti bola dan ukurannya berapa, kita harus bisa mengkarakterisasi. Karena saat kita berbicara nanoplatform, harus ada bukti bahwa dia memang berukuran nano. Nah, ini kita lakukan dengan 3 metode, ini 3 sekawan ya. Metode yang ini namanya adalah liquid chromatography atau kromatografi cair, tepatnya adalah FPLC, Fast Performance Liquid Chromatography. Itu adalah spesial untuk protein biasanya ya. Nah, metode FPLC ini tugasnya adalah dia mampu menyaring protein-protein dan kemudian memisahkan protein-protein tersebut berdasarkan ukurannya. Saat enzim itu sudah masuk ke dalam kapsid, maka ukurannya akan besar ya, sekitar 20 nanometer. Dia akan istilahnya keluar duluan dari kolom kromatografi tersebut, kurang lebih pada volume elusi 12 ml seperti ini. Nah, enzim yang nantinya tidak terenkapsulasi, misalnya enzimnya terlalu banyak, misalnya gitu ya, atau dia tidak termodifikasi DNA dengan baik, sehingga dia tidak dikenali oleh kapsid sebagai kargonya gitu ya, maka dia akan terelusi istilahnya ya, atau keluar dari kolom kromatografi tersebut terlambat. Kalau GOX dia keluar di sekitar 16 ml, kalau GCK yang warna hijau dia keluar di sekitar 18 ml, sehingga kita bisa pastikan partikel-partikel yang kita ambil di volume elusi 12 ml itu benar adalah partikel-partikel yang paling besar, yang bentuknya bola dan ukurannya harusnya sekitar 19-22 nanometer. Itu set 1, set FPLC namanya ya, Fast Performance Liquid Chromatography. Lalu kita lakukan set 2. Nah, ini kita juga punya di PPNN ya, di CAS. Yaitu namanya adalah TEM, Transmission Electron Microscopy. Ini adalah suatu teknik yang sangat canggih gitu ya, di mana kita bisa melihat langsung dengan sistem tersebut bagaimana bentuk partikelnya. Dan kamu bisa lihat, yang satu enzim bentuknya bulat seperti ini ya, bulat-bulat, virusnya kan memang bulat ya. Enzim yang lain juga bulat-bulat, begitu ada hibrid enzim tetap saja strukturnya bulat-bulat seperti ini. Ini namanya teknik TEM. Lalu yang terakhir adalah teknik DLS, Dynamic Light Scattering, atau ada juga yang menyebut PSA ya, Particle Size Analyzer, kita juga punya di CAS kalau tidak salah. Ini dapat memberikan ukuran dari partikel secara distributif. Maka kita bisa lihat, oh ya kurang lebih ukurannya di sekitar 20 nanometer. Ketika kita letakkan hibrid, kamu bisa perhatikan ya, mungkin tidak terlalu kentara, tapi kalau kamu perhatikan lebih lanjut, ini lebih kecil daripada ini. Saat ditambahkan 2 enzim, dia masih bulat juga tapi ukurannya sedikit saja ada pembesaran. Mungkin karena strukturnya agak membengkak ya, karena dia sekarang menyimpan 2 buah enzim. Jadi ada FPLC, ada TEM, dan ada DLS atau PSA. Ini adalah 3 sekawan untuk kita mengkarakterisasi partikel yang mirip virus atau virus-like particles. Nah, berikutnya kita ingin karakterisasi strukturnya secara lebih jauh. Bahwa kita melihat adanya aktivitas katalitik itu adalah suatu pertanda bahwa virus kita ini merupakan struktur yang berpori. Setuju? Karena kita tambahkan glukosa itu di luar. Kalau strukturnya tidak berpori,
ya dia tidak akan masuk ke dalam, tidak akan kita lihat aktivitas katalitik, ya kan? Nah, dengan TEM saja, itu bentuknya saja yang kita bisa lihat. Kita belum bisa lihat, oh ada nggak porinya, karena terlalu kecil ya, pasti porinya itu skalanya nano, bahkan angstrom ya, sangat kecil. Angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. Ya, kalau nano kan 10 pangkat min 9 meter ya. Nah, agar kita dapat melihat pori-porinya, kita sekarang berangkat ke teknik lain yang juga berdasarkan mikroskopi elektron, tapi lebih canggih lagi. Nama tekniknya adalah rekonstruksi cryo-EM. Ya. Nah, di sini instrumennya tidak ada ya, rasanya di Indonesia tidak ada, mungkin yang paling dekat itu di Singapura. Di Twente juga waktu saya sekolah S3 itu tidak ada instrumennya, sehingga kita kirimkan sampelnya ke Madrid, ya, ke Spanyol. Nah, orang yang mengembangkan rekonstruksi cryo-EM untuk virus seperti ini, itu kalau tidak salah memenangkan Nobel di bidang kimia. Saya lupa apakah 2017 atau 2018 gitu ya, silakan kamu cari. Itu saking teknik ini begitu breakthrough-nya ya, begitu baru dan begitu signifikan, sehingga orang yang mengembangkan teknik rekonstruksi cryo-EM terhadap virus ini dia memenangkan Nobel di bidang kimia. Silakan dicari kalau berminat. Nah, yang ingin saya tampilkan adalah yang ini. Ya. Kamu bisa lihat kalau sebelumnya TEM kita cuma tahu oh ya bentuknya bulat. Oke, bagus, nano platform gitu ya. Tapi bentuk bulatnya itu ternyata kalau kita karakterisasi dengan sistem yang lebih canggih yaitu cryo-EM. Nanti saya jelaskan sedikit mungkin ya cryo-EM ini seperti apa. Ternyata dia ada dua jenis partikel. Ya. Kamu bisa lihat ada seperti bintang ini ya. Ini adalah suatu pentamer ya. Ini strukturnya mungkin agak mirip dengan sereal itu ya, honey stars mungkin kamu tahu ya. Nah, struktur pentamer ini artinya 5 kali monomer, bentuknya bintang. Nah, 12 dari pentamer ini kan jadi 60 ya. 60 itulah yang membentuk bola seperti ini. Nah, ternyata si pentamernya ini, si struktur honey starsnya ini ya, yang mirip dengan honey stars ini, ada yang nempel-nempel ketat seperti ini, ada juga yang jauh-jauhan seperti ini. Jadi ternyata ada dua tipe struktur yang kita miliki dengan kita memasukkan enzim ke dalam virus itu. Ada yang masih rapat dengan pori-pori yang kita bisa lihat di sini. Ada juga yang strukturnya itu mengembang ya, seolah-olah dia memang nempel karena dipertahankan oleh enzim di dalamnya saja. Jadi ditarik oleh enzimnya berdasarkan interaksi elektrostatik sehingga terbentuk struktur yang sangat mengembang seperti ini. Nah, tentu di struktur yang mengembang seperti ini, pembukaannya ini ya, yang tidak rapat ini merupakan celah bagi glukosa atau substrat kita untuk dapat masuk ke dalam bagian dalam dari kapsid tersebut. Kita bahkan bisa lihat juga sampai ke struktur sekundernya ya. Kamu lihat di sini ada struktur beta sheet, ya umumnya dia beta sheet atau enggak random coil. Dan kita juga bisa lihat sudutnya. Ternyata kalau misalnya struktur yang rapat seperti ini, yang ini, itu sudutnya adalah kurang lebih 62 derajat gitu ya, dengan panjang ini tertentu. Kalau kita lihat struktur yang jarang seperti ini, ternyata ukurannya bisa lebih dari bisa sampai 6,5 angstrom ya, antara satu pentamer dengan pentamer yang lain. Jadi dia sangat mengembang strukturnya. Nah, cryo-EM perbedaannya dengan TEM. Kalau TEM mungkin kamu pernah cobakan juga di CAS ya, silakan dicoba juga, itu sangat fungsional gitu ya instrumennya dan sangat powerful juga. Kalau cryo-EM perbedaannya adalah satu. Kalau TEM itu kita keringkan ya. Kalau kamu pernah mencoba TEM itu sampelnya diletakkan di sebuah grid namanya ya, ada sebuah suatu permukaan lalu diukur tapi dikeringkan dulu. Kalau cryo-EM tidak begitu. Jadi kamu punya sampelnya itu dalam bentuk yang ada airnya gitu ya. Tidak perlu dikeringkan, tapi dibekukan secara cepat di dalam liquid ether ya, ether cair yang sangat-sangat dingin sehingga dia langsung membeku secepat kilat, air tidak sempat membeku. Itu namanya vitrifikasi ya, VITRIFIKASI, vitrifikasi ya. Dengan menggunakan ether cair yang sangat dingin, maka kita bisa memfoto gitu ya, merekam suatu kondisi protein yang masih ada kondisi airnya, tidak kering. Makanya kita masih bisa lihat, oh yang satu itu sangat rapat, yang satu lagi sangat kembang. Karena cryo-EM itu sangat
mereplika kondisi aslinya di dalam larutan. Ya, larutan yang kita gunakan tentu saja larutan buffer dengan pH tertentu. Apakah 7,5? Biasanya kita gunakan buffer tris HCl ya, ataukah pH 5 kita biasa gunakan buffer asetat. Jadi cryo-EM itu ada satu teknik yang merupakan improvisasi atau perbaikan atau suatu sistem yang dikembangkan berdasarkan sistem TEM yang sebenarnya sudah powerful, tapi cryo-EM itu lebih powerful lagi. Sehingga kita bisa lihat tidak hanya porinya, bahkan kita bisa lihat juga struktur sekundernya. Sebelumnya ini cuma bisa kita lakukan dengan teknik kristalisasi ya. Kalau kamu ingin melihat struktur sekunder protein, itu dulunya cuma bisa dengan kristal saja. Untuk menghasilkan kristal protein itu sangat complicated ya, sangat sulit, sangat lama ya, tidak semua protein bahkan bisa dikristalkan. Tapi dengan cryo-EM tidak perlu dikristalisasi. Dengan teknik ini kita bisa juga melihat struktur sekunder dari protein. Oleh karenanya teknik ini sangat powerful sehingga penemunya, pengembangnya itu memenangkan hadiah Nobel Kimia baru-baru ini. Oke. Nah, itu cerita tentang virus ya. Nah, cerita saya yang kedua adalah cangkang protein yang terdapat pada bakteri. Nah, ini juga menarik. Kita lihat sebetulnya dalam organisme-organisme seperti bakteri, itu juga ada yang bentuknya seperti cangkang begini. Ya, jadi mirip virus juga kan? Tapi secara natural di dalam bakteri tersebut, di dalamnya itu bukan materi genetik, tapi di dalamnya sudah merupakan enzim. Nah, kita ambil di sini suatu partikel mirip cangkang atau mirip kapsid yang dinamakan N-kapsulin. N-kapsulin diperoleh dari bakteri Brevibacterium linens namanya ya, bakteri yang sering ditemui kalau tidak salah di keju. Nah, N-kapsulin ini mirip dengan partikel virus yang tadi. Dia terdiri dari 60 subunit dengan ukuran sekitar 20 sampai 24 nanometer. Yang kami lakukan saat itu adalah diambil urutan gennya, gen yang kemudian mengkode virus ini, lalu gen tersebut dimasukkan ke plasmid. Mungkin kamu juga sudah familiar ya dengan teknik cloning dan ekspresi protein secara rekombinan. Lalu plasmid tersebut dimasukkan dan kemudian diekspresikan ke dalam E. coli. Jadi kita tidak perlu isolasi dari bakterinya ya. Kita letakkan ke dalam E. coli rosetta DE3, lalu nanti dia akan menghasilkan N-kapsulin ini di dalam E. coli. Lalu E. coli-nya akan dibuka selnya dengan teknik mekanik seperti biasa, dengan ultrasonikasi ya, dengan suatu getaran suara frekuensi sangat tinggi sehingga selnya pecah. Dari situ, begitu selnya pecah, kita masukkan ke dalam namanya 38% bantalan sukrosa atau sucrose cushion. 38% bantalan sukrosa ini nanti hanya akan menyaring protein-protein besar seperti ini saja. Kalau yang kecil-kecil seperti enzim E. coli, misalnya ada apa di E. coli gitu ya, yang kecil-kecil itu semuanya akan tidak tersaring di bantalan glukosa ini. Sukrosa ya. Nah, dari bantalan sukrosa kita berangkat ke gradien sukrosa. Jadi kita buat suatu larutan seolah-olah seperti ini ya. Nah, paling bawah itu konsentrasinya paling tinggi 50%, lalu nanti naik gradien sampai 10%. Kemudian kita lakukan sentrifugasi. Sehingga ukuran partikel yang berbeda itu nanti akan diam di kekentalan sukrosa yang berbeda. 10-50% ini menyatakan konsentrasinya ya, dan juga menyatakan kekentalan atau viskositas dari sukrosa tersebut. Partikel-partikel yang besar nanti akan nyangkut di sukrosa yang lebih kental, yang lebih kecil nanti akan diam di sukrosa yang lebih rendah konsentrasinya atau persennya. Dari sini nanti kita bisa ambil satu titik tertentu, warnanya nanti akan kekuningan, di mana warna kuning ini nanti menandakan adanya enzim ini ya. Nanti saya jelaskan enzimnya. Setelah dari situ baru kita masukkan ke instrumen yang tadi sudah saya jelaskan sekilas yang namanya FPLC berprinsip size exclusion atau gel filtrasi ya, yang berdasarkan penyaringan berdasarkan ukuran. Nah, dari sini kita akan temukan kromatogram FPLC seperti ini. Kita gunakan di sini pH 7,5 ya. Kita lihat sistemnya seperti ini, ternyata masih banyak campuran. Masih ada ini. Yang merah ini adalah penyerapan di 260 nanometer. Biasanya ciri khas DNA ya. Atau RNA, pokoknya materi-materi berbasis asam nukleat biasanya serapan di 260-nya lebih tinggi dari 280.
Sebaliknya kalau material itu protein, biasanya 280-nya lebih tinggi dari 260. Tapi kita masih punya dua sistem ya. Ini ada satu, ini ada dua. Kita tahu dari pengalaman sebelumnya, kalau ukurannya sekitar 20 nanometer, nanti di FPLC dia akan keluar di sekitar 12 ml. Seperti ini. Maka kita bisa lihat bahwa pada sistem kita, ya enkapsulinnya itu kira-kira di sini. Ya. Nah ini apa? Nanti kita akan temukan bahwa dia sebetulnya ribosomnya E. coli. Ya. Nah, kita masih punya campuran seperti ini, lalu kita harus lakukan lagi FPLC yang kedua. Caranya bagaimana? Kita ambil saja fraksi dari sini ke atas yang kira-kira sudah cukup murni, lalu kita masukkan lagi ke kolom FPLC. Jadi second run gitu ya. Baru nanti kita akan dapatkan kurva yang sudah lebih murni. Ribosomnya lebih sedikit ya. Ini ribosom lebih sedikit, ini protein enkapsulin yang kita inginkan. Nah, menariknya dari enkapsulin ini, ternyata sifatnya jauh lebih stabil daripada virus CCMV tadi ya. Kita coba variasikan dia di berbagai pH. Ternyata paling banter juga ya. Pada pH tinggi 9 dan 10, dia itu bergeser ukurannya menjadi lebih besar. Tapi dia tidak pecah seperti CCMV ya. Nah, partikel yang besar ini kita lihat di bawah mikroskop elektron TEM ternyata terjadi agregasi. Kita lihat ukurannya normalnya adalah 20 nanometer seperti ini. Ini yang di pH 5 misalnya ya. pH 5 dia tidak terpecah, pokoknya dia stabil ya, sama saja dengan pH netral. Di pH 9, kalau kita tinggalkan sebentar dia tidak apa-apa. Kalau kita tinggalkan 2 hari, maka dia mulai membentuk partikel yang besar. Tapi bukan berarti dia reassemble menjadi partikel yang gigantic gitu ya. Tapi dia memang mengalami agregasi seperti ini. Tapi kalau ini kita balikkan lagi ke pH kurang lebih netral, lalu kita tunggu sekian hari gitu ya, nanti dia akan balik lagi pecah agregatnya. Tapi dia tetap tidak akan mengalami disassembly. Dia hanya akan pecah menjadi beberapa partikel, ternyata itu adalah terjadi di pH 11, ya, jadi sangat stabil. pH 5 dia oke, sampai 10 dia masih oke, paling ada pengendapan, tapi pengendapan ini kalau kita balikan ke pH netral sifatnya reversible atau dapat balik. Baru di pH 11 sifatnya menjadi pecah, menjadi partikel yang lebih kecil ya. Kemudian kita lakukan cryo-EM juga terhadap partikel enkapsulin. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa partikel enkapsulin tersebut betul bentuknya spherical, bulat seperti ini ya, dan dia juga mengandung beberapa pori-pori. Ya, dia juga memiliki beberapa seolah-olah seperti bolongan gitu ya, yang sifatnya adalah pori-pori. Nah, kita bisa ekspresikan 3 sistem karena kita punya gennya, jadi kita bisa main-main sedikit ya. Yang pertama, gen dari enzim di dalamnya itu kita hilangkan. Jadi kita punya empty harusnya ya, kosong. Kemudian ada yang naturalnya, ada enzimnya, nama enzimnya adalah peroksidase ya, DYP, dicolorizing peroksidase. Pokoknya sejenis peroksidase lah ya, yang warna merah ini. Kemudian kita punya sistem ketiga, di mana gen pengkode enzimnya kita ganti dengan gen yang mengkode GFP, Green Fluorescent Protein. Ya, jadi kita punya 3 sistem. Kemudian kita amati dengan cryo-EM. Tiga-tiganya kita ekspresikan dengan cara yang sama ya, dan juga kita murnikan dengan cara yang sama. Ternyata yang kosong ini tidak benar-benar kosong ya. Dia secara random kemudian nanti dapat memasukkan suatu materi di dalam sel ya, ikut terenkapsulasi. Tapi tidak tahu apa. Oke. Nah, untuk material yang kemudian mengandung enzim native-nya atau enzim dalam kondisi naturalnya, ternyata enzim tersebut tidak terposisi secara bebas di dalam cangkang enkapsulin. Tapi dia ternyata nyangkut di satu titik ya, di mana titik ini adalah interaksi elektrostatik antara suatu peptida bermuatan tertentu dengan bagian dalam enkapsulin yang muatannya juga tertentu. Nah, kira-kira begini bentuknya ya. Kita bisa lihat enzimnya itu seolah-olah duduk di permukaan dalamnya. Dan yang menariknya lagi, tempat dia duduk ini persis di pembukaan pori-porinya. Jadi kamu bisa lihat di sini ada pori-pori ya. Atau di sini juga pori-pori. Nah, di dalam pori-pori ini kalau kita intip bagian dalamnya itu ada enzim yang duduk. Jadi betul bahwa kemungkinannya besar ya, kebenaran
asumsi kita bahwa pori-pori ini memang ada untuk menyalurkan substrat dari luar ke dalam enzim yang siap menerima dan duduk di atas pori-pori ini. Oke. Kemudian kita juga bisa masukkan protein yang kita engineer, enzim yang kita keluarkan secara rekayasa genetika, lalu kita masukkan ke dalamnya green fluorescent protein. Oh, ternyata dia mau nempel juga. Asalkan kita berikan suatu urutan peptida tertentu ini ya, di mana peptida ini merupakan sinyal untuk dia nempel atau berinteraksi secara kuat dengan bagian dalam dari enkapsulin. Maka kita juga bisa hasilkan suatu partikel enkapsulin rekombinan yang dalamnya bukan lagi enzim, tapi suatu protein yang berfluorescence atau GFP ya, green fluorescent protein. Oke, barulah sekarang kita berbicara aplikasi ya, terakhir. Nah, untuk enkapsulin yang kita lakukan adalah dua hal. Kita manfaatkan isinya apa? Kalau isinya enzim, pasti bisa untuk katalisis, ya kan? Karena enzimnya suatu peroksidase, dan kita sudah pernah berpengalaman dengan peroksidase like DN-azim yang sebelumnya, maka kita sekarang bisa bangun suatu sistem untuk sensor. Ya, sensornya apa? Ya, balik lagi, sensor glukosa. Ya, karena kita sudah familiar dengan sistem glukosa yang kita lakukan di CCMV tadi, kita bisa tiru sistem itu untuk membangun suatu sensor atau pendeteksi kadar glukosa. Ini sering digunakan untuk pasien yang diabetes ya, yang harus menjaga kadar gula di dalam darahnya. Yang kita lakukan adalah kita ambil permukaan gelas, lalu gelasnya kita aktifkan dengan oksigen plasma, lalu kita tambahkan dengan suatu linker seperti ini ya, linker kimia. Nah, gugus ini nanti akan bisa berinteraksi dengan lisin yang terdapat di bagian luar enkapsulin, sehingga nanti gugus ini akan pergi, dia living group sifatnya, gugus yang akan pergi, lalu nanti bagian ini akan berinteraksi kuat secara kovalen dengan lisin, sehingga nanti protein kita akan nempel di bagian permukaan kaca. Lalu ini kita SEM. Nah, kalau STEM itu biasanya harus tembus ya. Misalnya kita punya partikel lalu kita tembakkan dengan elektron, maka dia harus tembus. Itu kalau TEM. Tapi kalau di permukaan seperti ini, kita gunakan SEM. Kalau SEM itu dia scanning, sifatnya men-scan surface-nya atau permukaan dari suatu bidang, ya, suatu padatan. Misalnya kita punya permukaan gelas, di atasnya ada enkapsulin, kita bisa lihat ada bulat-bulat di atas. Ini gelas ya, gelas yang kita lihat di SEM, terus ada bulat-bulatnya yaitu enkapsulinnya. Nah, enkapsulinnya diam di sini di gelas, lalu kita tambahkan glukosa di larutan, kita tambahkan juga glukosa oksidase, lalu nanti terbentuk H2O2, H2O2-nya masuk ke dalam enkapsulin yang ada peroksidasenya, lalu nanti dengan tambahan substrat ABTS2- akan terbentuk ABTS plus radikal yang kita bisa monitor keberadaannya di 410 nanometer dengan metode UV vis spektrofotometri. Jadi kita bisa lakukan katalisis yang cascade yang berurutan pada permukaan gelas yang dapat nantinya digunakan untuk menganalisis kadar glukosa di dalam suatu sistem. Itu sistem 1 yang ini ya. Yang ini kita juga bisa gunakan karena dia suatu protein yang berfluorescence. Jadi kita bisa gunakan dia sebagai penanda untuk cellular uptake ya. Kita masukkan enkapsulin yang mengandung protein berfluorescen ini ke dalam suatu sel macrophage dari murin ya, semacam tikus gitu ya. Lalu kita lihat ternyata sel macrophage ini dapat memasukkan enkapsulin itu ke dalam selnya. Dan kita lihat ternyata enkapsulin tersebut sekarang warnanya hijau ya, karena di dalamnya ada green fluorescent protein atau protein fluorescent hijau. Warna hijau tersebut ngumpul di membrannya kayaknya ya, di bagian luar, tidak ikut masuk ke bagian dalam. Nah, ini masih dipelajari kenapa gitu ya. Ini adalah kontrolnya. Kalau misalnya kita punya sel, kita masukkan enkapsulin yang tidak ada green fluorescent proteinnya, warnanya diberikan pewarna biru seperti ini. Tapi kalau ada enkapsulin yang mengandung fluorescent protein yang berwarna hijau, maka kita bisa lihat nanti muncul warna hijau di bagian luar sel makrofaganya. Ini kita bisa gunakan untuk mempelajari bagaimana enkapsulin ini nanti akan diterima oleh sel. Mau nggak selnya memasukkan enkapsulin gitu ya, dan kemudian enkapsulinnya ini terlokalisasi di bagian mananya sel. Nah, itu studi demikian bisa kita gunakan.
Oke, yang terakhir yang ingin saya tampilkan lagi adalah modifikasi yang kita lakukan di luar. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara modifikasi di bagian dalam, kita punya virusnya lalu kita masukkan ke dalamnya enzim, ya, interiornya kita modifikasi, atau kita punya enkapsulin, lalu di dalamnya dengan rekayasa genetika kita masukkan green fluorescent protein yang bukan merupakan protein native-nya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bahwa kita juga bisa lakukan modifikasi di bagian luar. Nah, untuk bagian luar, biasanya yang favorit kita modifikasi itu adalah lisin. Silakan kamu cari struktur asam amino lisin, ya. Nah, di struktur asam amino lisin, di ujungnya itu ada amin. Amin ini adalah salah satu site yang sangat reaktif untuk kita modifikasi. Bisa kita reaksikan amin dengan misalnya ini namanya suksinimida. Dia akan bereaksi sedemikian rupa sehingga terbentuk nanti ikatan amida yang stabil. Nah, dalam hal ini kita modifikasi dia dengan suatu molekul photoswitch namanya. Nanti saya jelaskan itu apa ya. Yang namanya adalah spiropiran. Sehingga nanti spiropirannya atau SP, spiropiran itu bisa nempel ke permukaan enkapsulin. Nah, spiropiran merupakan salah satu contoh photoswitch. Photoswitch itu apa? Foto cahaya ya. Switch itu ya seperti lampu yang bisa kamu on off kan. Ya kan? Artinya apa? Molekul SP atau spiropiran ini yang strukturnya seperti ini, kalau kamu berikan cahaya UV, dia akan terbuka menjadi namanya merosianin. Kamu lihat di sini ikatannya yang ini putus ya, nanti dia terbuka jadi ini. Kalau ini kemudian kita sinari cahaya visible light, maka dia akan nutup lagi menjadi spiropiran. Itu yang namanya photoswitch. Diberikan radiasi cahaya di panjang gelombang tertentu, apakah UV ataukah visible, maka kita bisa melihat perubahan struktur yang signifikan dari senyawa tersebut. Itu yang namanya photoswitch. Ya. Saat spiropiran ini terbuka menjadi merosianin, kita akan lihat perubahan warna. Yang ini kurang lebih bening gitu ya, ini warnanya merah. Kemudian yang ini tidak bersifat fluoresen, yang ini bersifat fluoresen di panjang gelombang tertentu. Jadi kita bisa lihat di bawah sini, enkapsulin dengan spiropiran itu tidak ada penyerapan di 550. Ini yang menandakan warna merah ya. Saat kita sinari UV, ini akan naik penyerapannya, tandanya terbentuk spesi yang berwarna merah. Begitu juga dengan fluoresensnya. Di fluoresens awalnya dia rendah, kalau dia enkapsulin SP, saat kita iradiasi dengan UV, maka akan terbentuk enkapsulin MC, merosianin namanya ya, di mana ini juga menimbulkan sinyal fluoresen yang lebih tinggi. Nah, apa gunanya kita lakukan modifikasi di eksterior seperti ini? Gunanya sama seperti ini tadi ya. Kalau ini kita gunakan untuk men-track atau apa istilahnya ya, mengamati gitu ya, kemana enkapsulin ini bisa masuk ke dalam sel, ini juga sama. Saat kita tambahkan sesuatu yang berfluoresen seperti ini, kita bisa gunakan mikroskopi fluorescence. Kalau tidak salah di CHAS juga ada ya. Sehingga dengan cara itu kita bisa lihat partikel ini nanti akan terlokalisasi di mana di dalam sel. Dan apakah dia bisa masuk atau enggak ke dalam sel tersebut. Ya, jadi ini sifatnya namanya labeling ya. Memberikan label kepada partikel kita dengan sesuatu yang berfluoresen sehingga nanti secara mikroskopi fluorescence kita bisa memvisualisasikan atau mengamati atau men-track gitu ya, melakukan tracking terhadap partikel tersebut. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ini adalah supervisor saya yang membimbing S3 saya ya saat saya mengerjakan riset dengan enkapsulin dan CCMV. Ini juga beberapa kolaborator, ini sumber beasiswa saya gitu ya. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa nanti dikomentari di videonya mungkin ya, nanti kalau ada kesempatan akan saya jawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bu Meita atas kesempatannya. Semoga yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi atau dapat memberikan wawasan yang baru bagi rekan-rekan semuanya ya, bahwa virus itu ya dalam kondisi seperti ini kita sangat takut ya. Kita tahu dia sangat berbahaya, dia sudah menginfeksi hampir mungkin 1 juta orang ya, kalau tidak salah sudah 800.000 sekian, jadi sangat berbahaya gitu ya. Tapi di balik itu, kalau kita berhasil musnahkan materi genetiknya gitu ya, kita juga bisa gunakan virusnya, tapi yang tepatnya virus-like partikelnya ya, partikel yang mirip virusnya juga bisa kita manfaatkan untuk berbagai aplikasi di bidang nanoteknologi. Jadi sesuatu yang istilahnya
kemudian sangat menakutkan dan sangat berbahaya ini, kalau kita lakukan rekayasa yang benar, kita justru bisa gunakan itu menjadi sesuatu yang fungsional sebagai partikel nano yang bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.